Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, berjumpa lagi bersama Kakak Pangkirestu di kelas ilmu pengetahuan sosial. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian sehat ya dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ini? Kita harapkan kalian sudah siap ya. Baik sahabat semuanya, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai nilai dan norma. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai berkenalan dengan lingkungan sekitar, submateri berkenalan dengan alam. Adapun tujuan dan indikator capaian pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, sahabat mampu membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena lingkungan sekitar sebagai proses geografis. Kemudian yang kedua, sahabat mampu mengenal atau mengidentifikasi kehidupan masyarakat masa praaksara pada aspek sosial ekonomi. Nah sahabat semuanya, coba perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, betul sekali, ini adalah gambar batuan. Apakah ada perbedaan antara bebatuan tersebut? Berdasarkan bentuknya, menurut kalian apa kegunaan benda-benda tersebut? Nah, benda-benda pada gambar di atas merupakan peninggalan dari aktivitas manusia sebelum mengenal aksara atau tulisan, maka disebut dengan zaman praaksara. Pada zaman tersebut, kehidupan manusia masih menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kehidupan primitif masih menjadi aktivitas sehari-hari dari manusia. Namun demikian, teknologi yang digunakan seperti benda-benda yang diciptakan sudah canggih di zamannya. Beberapa peradaban meninggalkan benda-benda tersebut hingga saat ini dan memberikan manfaat bagi aktivitas manusia. Bumi kita sudah sangat tua dan banyak mengalami kerusakan, seperti pemanasan global, efek rumah kaca, polusi udara dan polusi tanah merupakan contoh yang dapat merusak bumi. Kerusakan bumi banyak disebabkan oleh perilaku manusia. Beberapa aktivitas yang menimbulkan kerusakan antara lain menggunakan teknologi yang menghasilkan polusi, aktivitas membakar hutan atau menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan. Nah itu ya sahabat semuanya. Coba kita lihat lagi, ketika awal penciptaan makhluk hidup, kondisi mempengaruhi perkembangan bumi kita sudah stabil dan dapat ditepati dengan baik oleh makhluk hidup. Nah, proses perkembangan bumi sebagai pembabakan sejarah berdasarkan ilmu geologi dibagi ke dalam 4 zaman. Antara lain yang pertama ada zaman Arkaikum atau Arkaezoikum. Yang kedua zaman primer atau Paleozoikum. Yang ketiga zaman sekunder atau Mesozoikum. Dan yang keempat zaman hidup baru atau Neozoikum. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, zaman Arkaikum atau Arkaeozoikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi masih belum stabil, suhu bumi masih sangat tinggi, dan tanda-tanda kehidupan belum muncul. Sedangkan yang kedua ada zaman primer atau Paleozoikum. Paleozoikum atau zaman hidup tua telah berlangsung sekitar 340 juta tahun lalu. Pada zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan yang ditandai dengan kemunculan makhluk hidup berupa organisme bersel satu. Kemudian yang C, zaman sekunder atau Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah zaman hidup pertengahan yang sudah berlangsung sekitar 140 juta tahun silam. Pada zaman ini muncul hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu zaman ini dikenal dengan zaman reptil. Kemudian yang D ada zaman hidup baru atau Neozoikum. Pada zaman hidup baru dapat dibedakan menjadi 2 zaman, antara lain tersier dan kuartir. Tersier adalah terjadi ketika 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini dinosaurus telah punah dan mulai berkembang jenis binatang menyusui atau mamalia. Kemudian yang kedua yaitu adalah kuartir. Zaman kuartir mulai terdapat tanda-tanda kehidupan manusia. Pada zaman ini merupakan zaman terpenting bagi kemunculan aktivitas manusia. Interaksi antara kalian sebagai manusia dan lingkungan juga dapat menimbulkan konsekuensi berupa pencemaran lingkungan sebagai dampak negatif. Sebagai contoh, manusia mempunyai tingkah laku dan mempunyai aktivitas ekonomi yang menghasilkan emisi gas pencemaran yang terjadi di bumi. Dampak dari pencemaran lingkungan tersebut yaitu munculnya berbagai penyakit hingga kematian.
Berikut merupakan beberapa contoh pencemaran sebagai akibat interaksi manusia dengan alam yang bersifat merusak. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara dapat terjadi karena emisi gas yang dihasilkan selama proses pembakaran. Hasil pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Kandungan CO2 yang tinggi di lapisan udara bumi atau atmosfer ini berdampak kepada terciptanya efek rumah kaca. Akumulasi emisi gas mengakibatkan pancaran panas matahari terperangkap di lapisan udara bumi sehingga terjadi kenaikan suhu di permukaan bumi. Kemudian yang kedua ada pencemaran air. Tingginya konsentrasi zat-zat berbahaya yang terkandung dalam zat air mengakibatkan pencemaran air. Konsentrasi zat-zat tersebut telah berlangsung lama sehingga menimbulkan dampak tertentu. Pencemaran air dapat terjadi karena penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan dan limbah industri yang dibuang sembarangan. Air memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Berbagai aktivitas manusia seperti memasak, mencuci, dan mandi membutuhkan air. Perairan yang tercemar dapat berdampak pada kesehatan manusia. Berkurangnya ketersediaan air bersih dan mengganggu keseimbangan ekosistem air. Nah, kemudian ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan karena tanah kehilangan komponen penting sebagai daya dukungnya. Penggunaan pestisida yang berlebihan dan membuang limbah industri ke tanah merupakan contoh pencemaran tanah dengan pestisida. Tak semua pengguna pestisida tepat sasaran, hanya sekitar 20% yang mengenai sasaran. Sementara sebagian besar sisanya jatuh bebas ke tanah. Dampak dari pencemaran tanah yaitu tanah menjadi tidak produktif untuk aktivitas pertanian dan dapat memengaruhi ketahanan pangan. Nah, itulah sahabat video pembelajaran dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.